yakin dan percaya ini adalah berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Kita masih ada saat ini, kita masih sehat, kita masih kuat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, ada satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu adalah penyembahan kita kepada Dia. Untuk apa saudara datang ke ibadah, ke gereja tiap hari Minggu? Untuk apa saudara rapi-rapi dari rumah, mandi, harum-harum sampai di gereja? Satu tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Di dalam penyembahan kita kepada Dia. Katakan amin. Pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang penyembahan yang sejati. Buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang penyembahan. Karena saya lihat begitu banyak, bukan di sini, ada begitu banyak orang datang ke ibadah, itu hanya rutinitas saja. Datang ke persekutuan, datang ke doa, itu hanya rutinitas saja. Karena memang jadwalnya. Tetapi ketika kita sampai di tempat untuk kita beribadah, untuk tempat untuk kita berdoa, kita menyembah Tuhan, tetapi yang kita lakukan hanya menghafal lagu-lagu yang kita tahu saja untuk dinyanyikan. Ketika menyanyi itu, sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat. Ekspresi kita dalam menyembah Tuhan, dalam menyanyikan pujian untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak ada. Sedangkan kita nyanyikan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Kita anggap Dia seperti Bapa kita, tetapi kita hormati Dia seperti Raja kita. Bagaimana caranya kita bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak terkonek dengan Dia? Nah, inilah mengapa kita baca tadi, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh. Karena penyembahan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa terhubung kalau roh kita tidak terhubung dengan rohnya Tuhan. Kalau yang hanya menyanyi bibir kita saja, yang menyanyi hanya tubuh kita saja, itu namanya rutinitas yang kita lakukan karena kita menghafal lagu tersebut. Tetapi hati kita yang mestinya kita hubungkan dengan Tuhan, yang terhubung dengan Allah kita, tidak kita berikan untuk Tuhan. Rob Harbinson mendefinisikan penyembahan adalah sebagai latihan spiritual kudus yang menghubungkan manusia dengan Allah melalui ekspresi hati yang mengasihi. Ini berarti kita tidak bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Atau dengan kata lain, yang biasanya orang-orang lakukan adalah hanya menyanyi tetapi tidak memberikan hatinya untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, tujuan utama dari penyembahan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan yang saya katakan tadi, sehingga Tuhan itu sendiri boleh dipermuliakan di dalam diri saya dan saudara. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, artinya yang kita senangkan hati Tuhan, yang kita permuliakan itu adalah Tuhan sendiri. Inilah mengapa kita manusia itu dikatakan harus menyembah Tuhan dan sungguh menyembah Tuhan. Jangan bermain-main dalam menyembah Tuhan. Alangkah indahnya, mulai minggu ke depan saya akan pimpin 10 atau 15 menit sebelum ibadah pagi mulai, saya akan menyanyi untuk menyembah Tuhan. Karena begini, ada begitu banyak beberapa jemaat yang datang jam 8:30. Ada jemaat-jemaat yang datang lagi 20 jam 9. Mereka hanya duduk saja. Bagus datang cepat. Mereka hanya duduk saja. Tapi alangkah lebih baiknya saya akan pimpin mulai minggu depan di dalam penyembahan. Karena saya mau supaya gereja kita ini penuh dengan kebenaran.
Mari kita mulai kembali penyembahan itu. Saya nggak tahu kenapa. Baru 1 jam yang lalu gembala minta saya untuk khotbah. Dan Tuhan taruh ini di dalam hati saya bahwa tetap penyembahan. Bahwa tetap penyembahan. Karena saya yakin dan percaya penyembahan ini penting bagi gereja. Penyembahan ini penting bagi orang-orang percaya. Karena ini hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa terkonek dengan Tuhan kalau kita tidak suka menyembah Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa terkonek dengan Tuhan kalau hadirat tidak ada di dalam kehidupan kita? Hadirat Tuhan itu jauh dari diri kita. Hadirat Tuhan itu cuma ada di gereja. Bukan. Gereja hanya gedung. Hadirat Tuhan itu ada di dalam diri setiap manusia. Ada di dalam diri setiap kita. Ada di dalam diri saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, ketika hadirat Tuhan itu ada, kita terus naikkan penyembahan kepada Tuhan. Kita ekspresikan itu kepada Tuhan. Karena ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka kita akan diberkati secara berlimpah oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Nah, penyembahan itu bukan hanya sebagai bagian liturgi saja, sudah saya katakan tadi, tetapi menjadi momen perjumpaan antara Tuhan dan penyembahnya. Penyembahan ini adalah momen perjumpaan antara Tuhan dan saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita terpisah jauh dari keluarga kita, dari anak-anak kita, atau dari cucu kita, atau dari kakak adik kita, atau dari kakak adik kita. Nah, ketika kita sudah merencanakan untuk bulan depan di liburan anak-anak sekolah, kami akan pergi berlibur ke suatu tempat untuk mengunjungi keluarga atau untuk mengunjungi orang tua kita. Ada begitu banyak pengorbanan yang kita lakukan. Mungkin kalau perjalanan darat harus servis mobil, harus ganti oli, isi BBM yang begitu mahal sekarang. Belum lagi cabai setiap anggota dari sini ke Manado, atau dari sini ke Makassar, atau ke tempat lain sebagainya. Ada begitu banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Itu kalau satu pulau, coba kalau beda pulau, atau keluarganya orang yang dikasihi itu di Pulau Jawa. Mereka harus beli tiket pesawat yang sekarang juga tidak murah. Ada begitu banyak pengorbanan untuk sebuah perjumpaan. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Berkorban hati kita untuk Tuhan. Kita berikan semuanya kepada Tuhan. Karena yang paling berharga di dalam kehidupan kita menurut Tuhan bukan uangmu, bukan hartamu, bukan rumahmu, bukan pekerjaan dan usahamu, tetapi hatimu yang haus kepada Dia. Ini yang paling mahal, yang paling bernilai dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jaga hati kita supaya selalu berhubungan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan yang indah akan terjadi di dalam penyembahan. Perjumpaan yang indah akan terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Sama seperti indahnya kalau kita sudah bertemu dengan keluarga kita yang jauh, kita pasti berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya kan? Perjumpaan yang indah terjadi ketika sudah ada pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan perjumpaan yang indah terjadi karena pengorbanan yang luar biasa. Saya ini sudah berkorban, dan saya harus bertemu, saya harus bikin yang bagus, saya harus bikin yang indah, saya harus bikinnya sesuatu yang enaklah untuk Dia. Ini juga harus kita lakukan kepada Tuhan. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita pusatkan penyembahan kita hanya kepada Kristus Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Boleh katakan amin. Nah, di dalam perjanjian baru ada kata proskuneo
yang paling banyak digunakan untuk menyembah Tuhan. Kata proskuneo, saya bahas sedikit tentang proskuneo. Proskuneo ini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, artinya to recognize something or someone of superior value. Artinya adalah kita bisa mengenali, mengukur, melihat harga atau nilai daripada sesuatu atau seseorang. Nah, ini cocok dengan worship. Ini cocok dengan worship. Nah, worship itu adalah akar kata dari bahasa Inggris tua antara worth and ship. Worth and ship. Worth itu artinya berharga. Ship itu artinya segala sesuatu yang akan disembah. Cocok. Penyembahan adalah kita mengenal Tuhan. Kita mengerti Tuhan. Kita tahu nilai dan harganya Tuhan yang begitu tinggi untuk kita sembah. Arti yang pertama dari proskuneo ini adalah mencium. Mencium. Itu arti yang pertama. Makna proskuneo yang pertama adalah mencium. Mencium dari jarak dekat. Bukan baku video call. Bukan. Bukan dari WA baru kirim gitu, ada tanda kiss, emoticon kiss, bukan. Tetapi mencium dari jarak dekat, artinya bertemu. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita menyembah Tuhan, kita harus bertemu dengan Dia. Ada perjumpaan dengan Dia. Mencium ini artinya juga adalah tanda kasih kita kepada Dia. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, artinya saya dan saudara mengasihi Tuhan. Katakan amin. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kita pura-pura menyembah Tuhan, apakah kita mengasihi Dia atau tidak? Itu pertanyaannya akhir-akhir ini. Karena orang-orang percaya akhir-akhir ini kelihatan menyembah, kelihatan mengangkat tangan, kelihatan sungguh-sungguh. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak. Saya kasih tips saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mau jalan dari rumah mau ke ibadah, setting mindset kita ini. Setting mindset kita agar supaya kalau saya datang ke ibadah, datang ke gereja, bukan untuk menerima berkat Tuhan. Bukan untuk menerima mujizat-mujizat Tuhan, bukan. Setting dari rumah, saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita lakukan itu, maka follow up dari Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa. Ini yang harus kita ganti dalam pemikiran kita setiap hari Minggu, setiap mau ke persekutuan atau ibadah. Saya mau memberi untuk Tuhan. Tuhan gak pernah minta-minta duitmu. Minta tidak. Apa yang harus kita beri untuk Tuhan? Hati kita. Hati kita yang harus kita berikan untuk Tuhan. Penyembahan kita. Pujian Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kita nyanyikan itu. Apabila kita nyanyikan itu dari hati, biar suara sedikit fals, tetap enak di telinganya Tuhan. Biar suara kita tidak terlalu bagus dalam menyembah Tuhan, tetapi kalau kita katakan itu dari hati yang paling dalam, maka Tuhan menerima itu. Apalagi kalau suara bagus dan menyembah Tuhan di dalam roda kebenaran. Bukan hanya Tuhan yang senang mendengar dengan jemaat. Yang penting hati kita harus kita berikan untuk Dia, untuk menyembah Tuhan. Amin. Itu yang pertama tadi. Arti kata proskuneo adalah cium, mencium dari jarak dekat. Artinya menyembah dengan kedekatan dan keintiman kepada Tuhan. Yang kedua,
Yang kedua, artinya adalah prostudio ini berarti diartikan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah, ini berarti penyembahan kita itu antara, kalau yang tadi itu hubungan tentang keintiman. Kalau ini yang kedua adalah hubungan antara hamba dan Tuhan. Hamba dan Tuhan. Kita sebagai hamba harus menyembah Dia. Apapun masalahnya, apapun keadaan dan situasinya, namanya hamba harus menyembah Tuhan. Saudara, ada begitu banyak yang Tuhan sudah beri untuk kita. Kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat rohani. Tetapi kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita jadikan diri kita di hadapan Tuhan sebagai hambanya Tuhan. Artinya ada proses kerendahan diri, kerendahan hati. Menyembah Tuhan itu harus membawa hati yang sungguh kepada Dia. Dengan penuh kerendahan hati kita. Kita buang setiap setiap profesi kita. Oh, saya ini, anggaplah saya tidak mau bilang saudara. Oh, saya ini MD solusi tengah. Jadi kalau saya menyembah Tuhan dengan gaya yang penuh dengan wibawa saja, supaya orang-orang lihat saya ini tetap, biar menyembah Tuhan tetap dengan wibawa. Oh, tidak, Tuhan mau kerendahan hatimu. Nah, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita pemimpin perusahaan, kita punya toko banyak, kita punya deposito besar di bank, tetap kalau dalam penyembahan kepada Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Karena ini yang Tuhan mau. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita berpikir Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang mulia, Tuhanlah yang lebih dari saya, Tuhan yang lebih dari semua kekayaan saya. Maka penyembahan kita akan diterima oleh Tuhan. Karena kerendahan hatilah yang Tuhan mau. Karena kerendahan hati ini mengekspresikan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mengekspresikan ketaatan kita dalam beribadah. Mengekspresikan ketaatan kita dalam ikut doa puasa jam 2 siang. Membuktikan kerendahan hati kita untuk melayani Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, proskuneo ini artinya bersujud dan tersungkur. Nah, makna proskuneo yang ketiga adalah bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tersungkur menyembah Tuhan dimulai dari sikap yang menghormati Tuhan. Yang lebih muda harus hormat kepada yang lebih tua. Dengan cara kalau mau lewat harus permisi, kalau bisa tunduk sedikit badan. Nah, ada anak-anak muda kalau lewat di depan orang tua, dia pedal dia kasih naik tinggi-tinggi, dia bahu dia angkat tinggi-tinggi. Memang kalau saya lihat sekarang kebanyakan bukan semua, ini sopan santun sama anak muda kurang-kurang. Dia pada ngenteng orang lewat, tidak memberi salam, selamat pagi, permisi. Ada saudara dari kampung kita tuh sejarah-jarang hari-hari. Nah, langkah baiknya kita itu hormat kepada yang lebih tua. Jangan semena-mena. Kita kalau kepada gubernur saja, kepada bupati, kalau bisa 2 tangan kita naik 2 tangan. Kalau bisa jabat 2 tangan kanan kiri itu orang jabat tangan. Kenapa? Karena mau menghormati pemerintah, pejabat. Tetapi kalau datang ke ibadah, oh Tuhan tolong, biar dia ibadah jam 9 kok. Penyembahan 15 menit, puji-pujian 10 menit, sedikit lagi semua khotbah. Nanti jam 9.20 juga berangkat supaya pas sama khotbah. Dia pikir dalam ibadah cuma khotbah setelah begini.
ibadah itu semua penting. Mulai dari pujian, penyembahan, doa, sampai firman Tuhan, semua penting. Apalagi di akhir ibadah ada doa berkat. Semua rangkaian ibadah itu penting. Jangan pikir nanti tunggu sesi ini saja, nanti tunggu sesi itu saja. Ada lagi pas persembahan keluar, dia pura-pura memang itu ya. Dia tidak apa-apa, duduk saja kalau dia tidak, ya toh, tidak usah dibilang. Tidak apa-apa. Yang penting kita datang ke tempat ini untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ini salah satu alasan mengapa kita harus bersujud menyembah Tuhan. Karena Dialah yang menjadikan saya dan saudara. Katakan amin. Nah, penyembahan yang benar ini ketika kita lakukan dengan bersujud, tapi jangan hanya bersujud tok saja. Sudah jarang saya lihat sekarang ada orang yang bersujud ketika berdoa. Mungkin takut setelah di perahu mudah hambur. Saudara tahu tuh bagaimana itu bersujud? Toh, kita ragu yang hambur. Oh, kadang banyak yang berpikir begitu. Aduh, naik ini konde, so di belum tinggi. Bapak-bapak lagi rambut sok limis atau rambut yang bagian-bagian, kalau bersujud, kalau gembala suruh bersujud, aduh, kita lutut sudah tidak kuat. Belum lagi celana ketat. Mana bisa bersujud? Tidak bisa. Apalagi kalau gembala suruh bersujud 5 menit. Oh Tuhan, pas berdiri karam semua. Nah, ada begitu banyak gaya dalam berdoa. Saudara, kalau saya di dalam doa itu saya paling jarang tutup mata. Bukan karena saya tidak sungguh-sungguh, tapi memang saya dari dulu terlatih kalau berdoa buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata. Karena di sekolah Alkitab pernah kejadian saya begitu. Saya doa tutup mata, hilang saya ayam. Berdoa makan. Betul ini, makan ayam lagi cuma 1 minggu 1 kali. Begitu saya berdoa tutup mata, hilang saya ayam. Semenjak itu saya berdoa buka tutup mata. Dan di dalam berdoa ini saya lihat ada begitu banyak jemaat-jemaat biasa kalau berdoa, ada yang bersyukur, ada yang duduk bagus, tegap. Saya praktek. Kebanyakan orang berdoa seperti ini. Tapi kalau dia sudah capek, mulai satu lebih kaki begini. Lebih kaki dia mulai kasih begini. Haleluya. Selantas begini. Naik, dua. Tom. Kom, sebentar. Tidak lama di kepala begini. Oh Tuhan Yesus. Mungkin saya tidak tahu itu doa malas-malasan atau doa bagaimana dong. Kom di kepala tak begini. Oh Yesus. Tidak menyanyi, tidak menyembah. Gitu. Saya juga pernah lakukan hal itu. Kenapa saya tahu? Saya pernah begitu. Saya pernah lakukan itu. Kalau saudara yang pernah lakukan itu, senyum saja. Senyum saja. Amin. Amin. Orang bilang, sedangkan mendengar khotbah 40 menit duduk, selain rasa itu belakang dan ini maaf bagian bokong, apalagi duduk berdoa 1 jam lebih. Oh Tuhan tolong. Tapi di semua tidak ada seperti itu. Katakan amin. Katakan lagi amin. Yang terakhir, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan karena Dia yang menebus hidup saya dan saudara. Karena Dialah juru selamat kita.
Dialah yang menghapus dosa kita. Karena dialah yang menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib dan melepaskan kita dari maut dan membawa kita kehidupan yang kekal. Katakan amin. Lagi katakan amin. Saya tutup dengan Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita yang ditebus oleh Tuhan adalah penyembah-penyembah yang benar. Kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kita melakukan hal itu, maka penebusan daripada Tuhan akan semakin sempurna di dalam kehidupanmu. Bukan hanya untuk kehidupanmu, tetapi bagi keluargamu juga akan berlaku hal yang sama. Asal kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya kita berhubungan roh dengan rohnya Tuhan. Di dalam kebenaran artinya kita menyembah Dia karena kita tahu firman Tuhan. Karena kita tahu Dialah yang patut untuk disembah, Dialah yang patut untuk disenangkan, Dialah yang patut untuk dimuliakan. Nah, ketika kita melakukan itu karena kita mengingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sebentar kita akan menikmati berkat Tuhan tubuh dan darahnya. Ini yang menjadi bukti kalau Dia mengasihi saya dan